Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli pisau di tukang bubut, gula aren ada di rumah. Jangan galau, jangan gabut, yang keren mau ceramah. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum binafsi bitaqwallah faqad khazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sedang sholat isya dan tarawih rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah serta nikmat-nikmatnya yang tak terhingga. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan waktu luang. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita lakukan senantiasa diterima dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin sekalian, apa kabar? Sehat? Sehat. Tanggal muda. Ini tarawih yang keberapa, Pak? 15. Mau lebaran aja, Bapak. Ya, alhamdulillah kita diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah. Mudah-mudahan tetap diberikan kesempatan oleh Allah sampai selesai Ramadan nanti. Dibisik saya tadi 15 menit aja. Alhamdulillah saya bilang. Tadi malam di Asabri Jati Asih, Pak, juga dibisik 15 menit sampai rumah jam setengah 10. Pas lihat di TV rumah, wah udah menit 79. Sebentar nonton bola, biarin ke Bapak. Skor 5-2. Bapak Ibu hadirin sekalian, bulan Ramadan tentunya banyak sekali kita mendapatkan ilmu-ilmu dari guru-guru kita, dari ustadz-ustadz kita. Mungkin subuh, mungkin menjelang berbuka. Bapak-bapak yang di kantor mungkin kultum zuhur menjelang berbuka. Kemudian tarawih lagi. Capek nggak Pak diceramahin, Pak? Nah, saya nggak lama-lama. Yang perlu kita perhatikan sekarang adalah bagaimana generasi kita ke depan. Di mana-mana masjid riuh, ramai anak-anak, itu sebuah kebahagiaan bagi kita, Pak. Masjid ramah dengan anak-anak. Karena Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel, pernah berucap, apabila suatu masjid tidak lagi terdengar riuh tawa candanya anak-anak, maka akan datang sebuah musibah, kekosongan generasi. Emang kita mau selamanya, Pak, hidup? Siapa yang akan melanjutkan dakwah di Masjid At-Taqwa ini kalau anak-anak hari ini tidak diberikan kesempatan, tidak dididik, tidak dikasih peluang untuk berkarya, untuk berprestasi, tampil? Kalau nggak diberikan kesempatan, kalau nggak dididik, dibina. Dan bulan Ramadan ada beberapa kesempatan, salah satunya diadakan berbagai lomba-lomba. Itu memunculkan bibit-bibit pelatihan muazin, pelatihan khotib, pelatihan imam dan seterusnya. Inilah yang perlu kita perhatikan. Kenapa anak-anak kita hari ini berbeda dengan 10-15 tahun yang lalu? Anak-anak hari ini sulit dididik, diajarin, keras kepala. Orang Sumatera bilang kareh kapalo. Betul, Pak? Semua orang tua mengeluhkan anak-anaknya hari ini susah keluar dari ketergantungan handphone. Betul apa betul? Bapak masih ingat sebelum Covid masih gila-gilanya ada pencuri kotak amal di masjid di sebuah kota di Bogor. Itu dia mencuri kotak amal untuk membeli handphone anaknya. Tapi ini bapak malingnya maling syar'i. Ditinggalkan surat, sepucuk surat.
Kepada kaum muslimin, saya mohon maaf atas tindakan saya. Saya terpaksa mencuri untuk membeli handphone agar anak saya bisa ikut ujian online. Tapi saya berjanji dalam waktu setahun akan saya kembalikan sejumlah uang yang saya ambil untuk membeli handphone. Salah siapa ini? Mencuri tetap salah, tapi kondisinya dipaksakan. Anaknya 3 harus punya handphone tiga-tiganya. Kalau enggak berantem, berkelahi, bahkan banting-bantingan handphone. Dan itu sering terjadi di lapangan, di masyarakat kita. Dan hari ini banyaknya orang tua yang mengeluhkan anaknya terlibat narkoba. Tahu Pak narkoba? Kalau di kampung saya, Bidara Cina, narkoba itu positif Pak. Setiap musim banjir selalu kami makan narkoba. Apa itu? Nasi ramas korban banjir. Tapi hari ini Pak, Masya Allah narkoba. Kebetulan saya salah satu dan satu-satunya ustadz yang masuk penjara selama seminggu setiap hari cuma 1 jam. Dan yang terbaru Pak, ada 8 orang dari Iran bawa narkoba jenis macam-macam, salah satunya jenis sabu-sabu 300 kilo Pak. Pak dokter, itu banyak apa sedikit Pak dokter? Sampai pusing kepala Pak dokter mikirinnya. Kita 300 kilo patungan sapi Bali kalau lebaran haji baru dapat 7 orang, itu baru dapat 300 kilo, betul? Ini dia 1 orang. 8 orang dari Iran, jalur Bangladesh, Thailand, dan lari ke Batam, Bali, dan seterusnya. Kenapa Indonesia menjadi sarangnya, surganya bagi mafia narkoba? 1, umat Islam terbesar di dunia yang ingin mereka hancurkan. Sadar enggak kita sebagai orang tua? Bukankah Allah mengingatkan kepada kita, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu falyattaqullah wal yaqulu qawlan syadida. Khawatirlah kalian, takutlah kalian meninggalkan generasi yang lemah akhlaknya, lemah akidahnya, lemah keimanannya, dan seterusnya. Siapa yang mau kita salahkan? Maaf, aparat yang kita banggakan, yang seharusnya memberantas, namun mereka sebagian bermain. Ini bukan rahasia, bukan hoak, bukan fitnah. Kenyataan udah membuka di muka umum. Katanya oknum, tapi oknumnya banyak. Berharap kepada institusi, ke lembaga, mereka banyak yang bermain. Alasannya kenapa Indonesia sebagai sarangnya, sebagai surganya bagi mafia untuk mengedarkan narkoba itu, wilayah kita teramat luas, pengawasannya sangat lemah, hukumnya bisa dipermainkan, aparatnya mudah untuk dijual beli. Ini fakta. Dulu kita ingat Pak, gram-graman, on-onan, sekarang kiloan, bahkan ton-tonan. Ingat Bapak reklamasi tiang panjang berapa ton waktu itu? 15 ton narkoba, 15 ton. Awalnya saya nggak percaya. Kebetulan nggak lama setelah itu jadwal saya, sempat saya ngobrol dengan Komjen pimpinan BNN waktu itu. Saya ngobrol, betul itu Ustadz, sudah kita amankan. Mau ngomong apa coba? Mau nuduh kita fitnah, apa gosip atau hoak? Tidak, itu sudah dinyatakan dan itu sudah diproses. Mau di mana? Mau dibawa kemana anak-anak kita? Kalau sudah dirusak dengan narkoba ini, kalau orang sudah terlibat narkoba Pak, berat sekali anak-anak itu akan keluar. Kalau udah tingkat sakau itu sudah berat. Tetangga saya di kampung itu, Kampung Melayu, kalau udah waktunya sakau, genteng rumahnya diambil 15 biji Pak. Pas musim hujan, bapaknya lihat kok baca hujan air turun, rupanya genteng 15 sudah diambil. Yang penting jadi fulus sama dia. Bukan hanya sampai di situ. Di lain hari ibunya masak nasi Magicom, tahu ibu Magicom? Sekarang ibu-ibu manja ya, sambil tiduran bisa masak nasi, tinggal dicolok. Nah, bapaknya di ruangan tengah nanya, "Mak, udah masak nasinya?" "Sebentar Pak, lagi dimasak." Setengah jam kemudian dilihat oleh maknya ke dapur, ternyata tidak ada Magicomnya dengan nasi, ternyata dijual Magicom plus nasi setengah matang. Na'udzubillah, bapaknya nunggu sampai putih tuh mata nahan lapar. Coba kalau anak-anak sudah sakau, lem iPhone pun dia pakai Pak. Saya pengalaman. Waktu itu saya kerja di sebuah interior
membuat ruang kedap suara daerah Condet untuk studio musik. Kan harus pakai gypsum, pakai karpet, semua tertutup. Akhirnya ada teman kesenggol Pak, kaleng cat yang 5 kilo itu, bukan cat tapi lem aibon, kan bau bensin, kesenggol sama dia. Mana ruangan gelap, tahu-taunya saya pingsan digotong keluar Pak. Kalau anak-anak zaman sekarang satu kaleng ini, saya 5 kilo Pak, kaleng lem aibon, pingsan saya. Ternyata saya ada di alam mana ini, ternyata masih di Condet. Ya Allah ya Rabbi, begitu rusaknya saraf kita kalau dipakai obat-obat yang terlarang itu. Padahal memang obat-obat narkotika, obat-obat jenis morfin dan lain sebagainya, ada dokter. Saya nggak mendahului dokter. Kalau dokter itu tahu, ada pasien mau dibedah, sebelum dibedah kan diambil darah di telinganya, dalam kurun waktu berapa detik itu mengental darah, disesuaikan dengan dosis itu obat yang akan disuntikkan, yaitu anestesi bius, maka disesuaikan berapa lebar yang mau dibelah, berapa dalamnya, berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan oleh dokter, maka disuntikkanlah itu, menghilangkan rasa sakit pada pasien. Kalau nggak dibius Pak, mungkin mati banyak orang di rumah sakit. Betul. Jadi narkoba itu diperlukan di dunia medis Pak, cuman jangan disalahgunakan. Ini dioperasi kagak, bisul juga enggak, main suntik-suntik aja gitu. Ya Allah ya Rabb, mau dibawa kemana anak-anak kita hari ini? Dan saya juga mengalami bolak-balik Kapolsek ke rumah saya, minta tolong bagaimana ini Ustadz. Ada undang-undang hari ini yang ngawur dan ngaco. Apa? Undang-undang perlindungan anak. Anak-anak sekarang kalau umurnya 18 tahun masih dikategorikan di bawah umur. Dan ada sebuah kasus DPO selama 1 tahun, dia permerkosa, membunuh, membegal, katanya di bawah umur. DPO kurang lebih setahun, ketangkap tanggal 8, 11 menghilang di polsek. Ternyata apa penyebabnya? Karena undang-undang perlindungan anak itu tidak boleh dikurung, digembok, cuman dikurung di kamar petugas. Waktu subuh 2 orang petugas, 1 ketiduran, 1 ke kamar mandi, dia kabur. Pusing ini Kapolsek, main ke rumah, ngapain nih Pak Ustadz, saya mau ke rumah, mau curhat, mau cerita. Ada apa Pak? Ternyata itu kejadiannya. Apa maksud saya? Apa maksudnya ngobrol dengan saya? Minta doanya saja Pak Ustadz. Ya Allah, minta doanya agar anak ini setahun jadi DPO tapi 3 hari kabur. Ini hebat ini anak, di bawah umur Pak, di bawah umur. KTP sudah punya, kerjaannya membegal, memperkosa, narkoba, di bawah umur. Undang-undang macam apa ini? Nah ini yang menjadi tugas kita sebagai orang tua. Semakin berat Pak, semakin berat. Maka wanti-wantilah, jangan hanya kita fokus mencari kehidupan yang enak. Jangan hanya kita fokus kepada materi, kepada anak, mempersiapkan kehidupannya yang layak. Tapi berpikirlah bagaimana mati yang enak, mati yang layak. Ketika kita nanti sudah terbujur kaku, kenikmatan kita berpisah dengan alam dunia ini. Ketika napas kita tinggal satu-satunya, maka di samping kita anaklah yang membisikkan, mentalkinkan, wahai ayah, wahai ibu, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Itulah keindahan mati kita ketika didampingi oleh anak. Ketika sudah dingin badan kita, sudah kaku, dimandikan oleh anak, dikafankan, disolatkan oleh anak sebagai imamnya. Kalau ada anak yang laki-laki, ini yang lebih utama. Inilah kebahagiaan sebagai orang tua. Inilah orang tua yang dikatakan sukses. Boleh anaknya dokter, boleh anaknya polisi, boleh anak tentara, tapi yang soleh, yang beriman. Dan ketika orang tuanya sakratul maut, dia mendampingi anak dan orang tuanya. Dan itulah anak yang pantas dibanggakan di dunia maupun di akhirat. Waktu pas jam 8 saya harus turun, kalau enggak sendal saya nanti dibawa kabur. Ya, mungkin itu aja Pak ya, nggak usah lama-lama. Nanti, jadi mohon maaf, jadi apa yang saya sampaikan sesuai dengan fakta yang ada di sekitar kita. Malam pertama saya di Mako Pas Pampres Pak, hari berikutnya di Lubang Buaya, dan kemarin di Kemenhan. Mau ketemu Pak Prabowo nggak ketemu. Saya mau tanya Pak Wo, gimana nih negara nih, kok diam-diam aja Pak. Saya mau nanya, rupanya dia udah pulang. Nah belum lagi kemarin siang di Rindang. Nah besok di Puspalat yang para jenderal-jenderal juga banyak situ. Dan alhamdulillah saya ngisi di beberapa instansi militer, polisi, dan alhamdulillah diterima. Saya nggak radikal,
Saya orang baik-baik. Kenapa? Saya kasihan dengan petugas-petugas yang pusing dibuatnya dengan keadaan negara yang carut marut hari ini. Kita nggak menyalahkan siapa-siapa. Kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk hidayah kepada para pemimpin kita. Allah memberikan taufik hidayah jalan yang terbaik untuk bangsa dan negara kita, dan diberikan komitmen istiqamah pada aparat kita untuk menegakkan hukum seadil-adilnya tanpa pandang bulu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.